Selamat pagi anak-anak kami yang kami kasihi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua luar biasa dan dalam keadaan sehat-sehat, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, sebelumnya mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kalau Tuhan memberikan kami kesempatan kembali belajar, dan kami juga bersyukur buat kesehatan yang sampai hari ini kami nikmati. Terima kasih berkat-Mu, terima kasih anugerah-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang saya kasihi, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Bapak mengingatkan kembali tentang materi kita minggu lalu. Masih ingat tidak apa yang telah kita pelajari minggu lalu? Yaitu bangga dan syukur atas keanekaragaman di Indonesia. Ya, tentu kalian sudah pahami, sudah paham, sudah mengerti apa saja sih keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting, kita harus bangga dan bersyukur kepada Tuhan karena kita tinggal di Indonesia dan kita bisa bersyukur karena keanekaragaman tersebut. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan tujuan negara Indonesia, menjelaskan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Indonesia, menjelaskan hak-hak sebagai warga negara Indonesia, menjelaskan apa yang dilakukan Yesus sebagai warga negara, dan menjelaskan bagaimana meneladani Yesus sebagai warga negara. Mari perhatikan gambar berikut. Oke, ada gambar nomor 1 yaitu orang membayar pajak. Nomor 2 adalah ada pembangunan jalan raya, dan yang ketiga adalah ada penyaluran listrik. Dari rangkaian gambar di atas adalah salah satu perwujudan kesejahteraan umum yang menjadi hak warga negara. Ingat, baik itu jalan raya, baik itu lampu atau penyaluran listrik, dan juga membayar pajak merupakan adalah perwujudan kesejahteraan umum atau kesejahteraan kita sebagai hak kita sebagai warga negara Indonesia. Suatu negara dapat terselenggara dengan baik dan mencapai tujuannya berkat partisipasi warganya. Misalnya apa tadi partisipasi kita di gambar yang pertama, yaitu membayar pajak. Itu juga adalah salah satu partisipasi kita sebagai warga Indonesia dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan untuk memajukan negara Indonesia. Kemudian kewajiban warga negara adalah membayar pajak. Ya, kita selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban, yaitu membayar pajak. Ya, di rumah pasti pada punya kendaraan, misalnya motor dan mobil. Nah, pajak itu tiap tahun kita harus bayar kepada pemerintah lewat apa? Itu lewat kantor Samsat. Ya, itu adalah kewajiban kita. Kemudian pajak digunakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Ya, pajak yang sudah kita bayar, pemerintah atau negara menggunakannya untuk mewujudkan kesejahteraan kita. Kemudian yang dimaksud kesejahteraan adalah hak warga negara. Kita memiliki hak untuk sejahtera di Indonesia.
Kemudian, apabila warga Indonesia taat membayar pajak, rakyat akan bermartabat, adil dan makmur. Atau sebaliknya, kalau warga atau kalau kita tidak taat untuk membayar pajak, pasti kita sebagai warga tidak akan bermartabat, tidak akan makmur, karena pemerintah sulit untuk atau negara sulit untuk mensejahterakan kita kalau kita pun tidak taat untuk membayar pajak. Oke. Hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, anak-anak, sebelum kita bahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus memahami dan mengerti apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah sesuatu yang dapat kita terima. Ya, misalnya tadi pemerintah membangun jalan, atau pemerintah menyalurkan arus listrik kepada desa-desa, atau pemerintah membangun gedung sekolah. Itu adalah contoh hak kita sebagai warga negara, yaitu hak adalah sesuatu yang dapat kita terima. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan atau kita lakukan. Misalnya sebelumnya tadi yaitu membayar pajak. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Atau contoh kecil, kalian misalnya di sekolah Polris, ya, ada kewajiban yang harus kalian bayar. Apa itu? Yaitu uang sekolah per bulan. Nah, itu adalah kewajiban. Itu adalah salah satu contoh kewajiban kita. Demikian pula di negara kita. Kita juga memiliki kewajiban. Seperti itu ya, anak-anak. Kita lanjut. Hak warga negara. Tadi kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan hak. Nah, sekarang apa aja sih hak kita sebagai warga negara? Yaitu hak untuk hidup. Nah, misalnya sekarang kita bisa melakukan segala sesuatu karena kenapa? Karena kita hidup. Ya, kita bisa bergerak. Kenapa? Karena kita memiliki hak untuk hidup di negara kita, Indonesia. Kemudian mendapat pekerjaan. Ya, misalnya papa mama mereka dapat bekerja hari ini, itu semua karena kenapa? Karena merupakan hak sebagai warga negara. Atau nanti misalnya kalian sudah besar, sudah selesai kuliah, misalnya kalian melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan, nah itu adalah hak kalian. Atau mencapai cita-cita, ada yang menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi guru. Nah, itu adalah merupakan pekerjaan yang harus kita dapatkan. Karena kenapa? Karena itu adalah hak kita. Kemudian mengutarakan pendapat. Ya, mengutarakan pendapat, tentu pendapat yang membangun, pendapat yang membangun diri sendiri dan juga orang lain, dan juga pendapat untuk membangun bangsa dan negara kita. Kita bebas melakukan itu karena itu merupakan hak kita. Kemudian mendapat perlindungan hukum. Ya, pemerintah atau negara memberikan kita hak untuk mendapat perlindungan hukum. Kita bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Ya, misalnya ada orang yang melakukan kejahatan, maka kita melaporkan kepada negara atau kepada kepolisian, maka pihak kepolisian akan melindungi kita dengan cara apa? Yaitu bisa menangkap si pelaku atau menghukum si pelaku. Nah, kemudian kita bebas memilih atau memeluk agama. Nah, di Indonesia ada beberapa agama. Ada Islam, ada Kristen, dan ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Konghucu. Ya, dan kita bebas memilih, ya, agama mana yang perlu kita yakini untuk kita pilih. Nah, dan kita bebas melakukan semuanya itu karena itu adalah merupakan hak kita sebagai warga
negara. Apalagi yaitu mendapat pendidikan dan pengajaran. Ini juga yang paling penting, seperti yang kalian jalanin sekarang. Kalian berhak, misalnya kalian sekolah, dan kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari sekolah melalui bapak dan ibu guru. Kemudian selain hak, kita juga memiliki kewajiban. Ya, kewajiban warga negara. Apa sih kewajiban kita? Yang pertama yaitu menaati peraturan yang diberlakukan di Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah negara hukum. Ya, ada peraturan yang harus kita taati. Kemudian ikut membela negara. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai SD, sebagai anak sekolah untuk membela negara? Sebagai anak sekolah, kita harus memiliki rasa cinta, rasa bangga, ya, bagi negara kita Indonesia. Itu cara kita membela negara kita. Kemudian apalagi? Menjaga ketertiban umum, kemudian memelihara keamanan, serta menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Pemerintahan yang sekarang kita harus menjunjung tinggi, dan kita menghargai, dan kita menghormati pemerintahan. Ya, dengan cara apa? Yaitu dengan taat dan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Anak-anak sampai di sini mengerti ya? Oke. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pandangan kitab suci tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, ingat, sebagai orang Kristiani atau umat Katolik, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus mengenai sikap terhadap negara. Mari buka Alkitab dan mari kita akan melihat bagaimana sih pandangan kitab suci tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mari kita lihat di Matius 17 ayat 24 sampai 27 dan Matius 22 ayat 15 sampai 22. Sudah buka? Oke, mari kita baca. Silakan dibaca. Oke. Nah, anak-anakku, setelah kita membaca kitab suci, apa yang kalian dapatkan dari setiap ayat-ayat tersebut? Nah, coba perhatikan. Yang pertama, dari pembacaan kitab suci, Yesus memberikan teladan kepada kita dengan apa? Berpartisipasi dalam hidup bernegara. Apa itu? Yaitu Yesus menyuruh murid-muridnya harus membayar pajak. Kemudian Yesus tinggal di tanah Yahudi, sebab Yesus lahir dari bapak dan ibu orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi, dan kemudian kedua orang tuanya adalah termasuk orang Yahudi, sehingga Yesus pun juga harus membayar pajak karena di tempat di mana dia tinggal, yaitu di tanah Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi pada waktu itu berada dalam penjajahan kekaisaran Romawi dan Idumea yang rajanya bernama Herodes. Kemudian kekaisaran Romawi dan kerajaan Idumea memiliki aturan membayar pajak. Apabila rakyatnya tidak membayar pajak, dianggap melawan raja. Ya, peraturan yang ada di Yahudi pada saat itu, apabila ada rakyatnya yang tidak membayar pajak, maka dianggap melawan raja. Pasti akan dihukum, pasti akan mendapat hukuman. Nah, sehingga Tuhan Yesus tidak mau menjadi batu sandungan. Kemudian partisipasi Yesus sebagai warga negara terlihat jelas dalam anjuran Yesus untuk membayar pajak. Coba perhatikan tadi di Matius ayat 22
pasal 22 ayat 21, di situ kita melihat bagaimana Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kemudian bukan hanya menganjurkan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menganjurkan, bahkan Yesus pun membayar pajak, yaitu itu bisa kita tadi baca di dalam Matius ayat pasal 17 ayat 27. Di situ berkata, Tuhan Yesus berkata, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagimu dan bagiku. Ingat, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menganjurkan untuk membayar pajak, tetapi bahkan Yesus pun ikut untuk membayar pajak, ya, bukan hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada murid-muridnya, yaitu muridnya siapa? Petrus. Nah, anak-anak kami, untuk penjelasan materi hari ini sampai di sini. Bapak berharap anak-anak kami dapat memahami, dapat mengerti. Ingat, tetap semangat untuk belajar walaupun masih online, ya, tetap semangat. Kemudian yang paling penting, tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menutup, mari kita bersatu dalam doa. Bapak akan tutup doa spontan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran materi hari ini. Kami bersyukur, biarlah Tuhan apa yang telah kami pelajari dapat kami lakukan, dan dapat kami memahami status kami sebagai warga negara. Berikan kami hati yang mau taat, yang mau tulus untuk melakukan tanggung jawab kami, kewajiban kami sebagai warga negara yang tinggal di negara kami. Seperti Engkau Tuhan, kami pun rindu untuk taat, membayar atau melakukan kewajiban kami sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu, terima kasih anugerah-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.